Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kita akan belajar tentang penerapan dari asas Bernoulli yang kedua, yaitu di gaya angkat sayap pesawat terbang. Judulnya agak serem ya, gaya angkat sayap pesawat terbang. Nah, konsep ini memang menggunakan konsep fluida, karena walaupun dia tidak di dalam zat cair loh Pak, iya, di udara, iya betul, karena udara adalah gas. Gas itu juga termasuk fluida. Nah, oke, langsung kita bicarakan saja. Pak Bimo akan gambarkan penampang melintang dari sebuah sayap pesawat. Penampang melintang itu artinya kalau sayap itu dipotong, kemudian kita melihat dari samping, nah bentuknya hampir seperti ini. Bagian depan itu pasti lebih tebal dari bagian yang belakang, bagian menipis. Gitu. Andaikan yang bawah ini Pak Bimo namakan titik 1, bawah pesawat, bawah sayap, yang atas sayap saya namakan titik 2. Nah, kalau pesawat bergerak ke kiri, ke sana, maka laju aliran udara akan seperti ini. Ini laju aliran udara pada titik 2 yang di atas. Ini laju aliran udara pada titik 1 yang di bawah. P1. Kamu lihat nih, lintasan yang ditempuh oleh udara di atas itu lebih panjang daripada lintasan yang ditempuh udara pada titik bawah. Maka otomatis supaya udara ini sampai bersama-sama di ujung sayap, otomatis kecepatan yang dua karena lintasannya lebih panjang harus lebih cepat daripada kecepatan aliran udara yang di bawah sayap. Memang dimodifikasi seperti ini agar laju udaranya berbeda antara sayap bawah dan bagian atas dan bawah dari sayap. Masih ingat prinsip Bernoulli bahwa kalau laju aliran fluida besar, tekanannya malah kecil. Tapi kalau laju aliran fluida kecil, tekanannya akan besar. Otomatis nanti P2, jika saya bandingkan dengan P1, tekanan di atas dan di bawah, maka akan lebih besar yang P1, tekanan udara yang di bawah. Nah, prinsip ini kalian ingat betul ya untuk prinsip sayap pesawat terbang. Kecepatan udara yang di atas lebih besar daripada kecepatan aliran udara yang di bawah, maka tekanan yang di bawah lebih besar daripada tekanan yang di atas. Itu. Kemudian prinsip Bernoulli masih kita pakai yang seperti ini. P1 ditambah apa? Setengah rho V1 kuadrat ditambah rho G H1 sama dengan P2 ditambah setengah rho V2 kuadrat plus rho G H2. Nah, seperti biasanya ada pemisalan di sini. Karena sayap pesawat ini tipis sekali, maka antara bawah sayap dengan atas sayap itu dianggap hampir tidak ada jaraknya. Atau H1 dianggap sama dengan H2. Kalau H1-nya sama dengan H2, berarti nilai yang kiri dengan nilai yang kanan akan sama kan? Berarti bisa dicoret. Nih, dicoret. Persamanya tinggal ini. P1 ditambah setengah rho V1 kuadrat sama dengan P2 ditambah setengah rho V2 kuadrat. Nah, P1 lebih besar dari P2 Pak. Oke, P2-nya saya pindah ke atas kiri ya. Itu persamanya jadi P1 dikurangi dengan P2 sama dengan setengah rho V2 kuadrat kurangi V1 kuadrat. Cocok semuanya? P1 lebih besar dari P2, saya kurangi P1 P2. P2 lebih besar dari V1, V2 min V1 kuadrat. Nah, karena ini nanti fluidanya udara, maka rho-nya biasanya nanti adalah massa jenis udara. Ingat-ingat ya Mas, Mbak. Ini bukan massa jenis fluida lagi, tapi biasanya massa jenis udara. Oke. Nah, ini adalah beda tekanan antara bagian bawah sayap dengan bagian atas sayap. Beda tekanan. Nah, Pak, yang kita bicarakan kan bukan tekanan, Pak, tapi gaya. Iya, betul, gaya. Berarti harus kita modifikasi nih persamaan. Saya geser sini. Nah, masih ingat yang namanya tekanan itu adalah gaya persatuan luas ya? Berarti kalau saya mau mencari gaya, itu tinggal, betul ya, tekanan dikalikan dengan luas. Berarti kalau saya mau tulis F1, itu berarti sama dengan P1 kalikan A. Kemudian kalau F2, itu berarti P2 kalikan A. Atau bisa dikatakan kalau misalkan saya punya, berarti kalau F itu P1 kalikan A. Berarti kalau misalkan P1 min P2 seperti ini, nih P1 min P2, P1 min P2, itu nanti adalah
gaya dikalikan dengan A. Itu nanti akan jadi F1 min F2. Nah, berarti kita bisa ambil kesimpulan bahwa gaya 1 ini F1 dikurangi dengan F2 itu sama dengan P1 kurangi P2 kalikan A. Padahal P1 min P2 sendiri itu siapa? Setengah rho V2 min P1 kuadrat. Ini setengah rho kali V2 kuadrat min P1 kuadrat. Ini adalah P1 min P2. Padahal F harus kalau dikalikan apa? A. Berarti ini masih saya kalikan lagi dengan A. Nah, berarti persamaan gaya angkat sayap pesawat terbang itu adalah F1 kurangi F2 itu sama dengan setengah kalikan rho. A-nya saya gabungkan ya. A kali V2 kuadrat min V1 kuadrat. Nah, seperti ini. Tuh saya tulis. Kalau yang atas ini adalah beda tekanan, kalau yang bawah adalah gaya angkat. Berarti gaya angkat itu yang mana Pak? Ya ini gaya angkatnya. Ini yang disebut gaya angkat. F1 min F2 itu adalah gaya angkat. Gaya angkat sayap. Kalau saya kasih keterangan, A ini adalah luas penampang sayap. Luas sayap pesawat. V1 dan V2 tadi Pak Bimo sudah berkali-kali bilang bahwa V2 itu aliran udara di atas sayap, V1 aliran di bawah sayap. Rho-nya adalah massa jenis udara. Nah, itu adalah penerapan yang kedua dari Bernoulli, itu tentang gaya angkat sayap pesawat terbang. Nanti akan ada contoh soal, akan kita bahas bersama-sama di masing-masing penerapan. Untuk materi untuk gaya angkat cukup ini dulu. Nanti akan dilanjut dengan materi yang penerapan yang ketiga, yaitu tentang main perimeter. Oke, terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.